Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dan anugerah Allah Subhanahu wa taala pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita pada sore ini, sesi kedua setelah asar, melanjutkan bacaan kitab Ad-Da' wa Dawa, yaitu faslun bainad du'a'i wal qadar. Antara doa dan takdir, antara doa dan qadar, yaitu takdir. Wa huna su'alun masyhurun wa huwa anna al-mad'uwa bihi in kana qad qaddara lam yakun buddun min wuqu'ihi da'a bihi al-'abdu am lam yad'u. Fa'in lam yakun qad qaddara lam yaqa'. Su'alun sawa'un sa'alahu al-'abdu am lam yas'alhu. Antara doa dengan takdir, di sini ada sebuah pertanyaan yang masyhur, yaitu tentang perkara yang didoakan. Tentang perkara yang didoakan. Ini seorang misalkan didoakan, dia berdoa agar disembuhkan dari sebuah penyakit yang menimpanya, atau dia berdoa untuk kesuksesan sebuah pekerjaan yang sedang ditanganinya. Ya, itu topik doanya. Kalau seandainya yang didoakan itu sungguh telah ditakdirkan, ya, maka mau tak mau yang didoakan atau substansi dari yang didoakan itu pasti terjadi kalau sudah ditakdirkan. Apakah hamba mendoakannya atau tidak mendoakannya, maka pasti terjadi. Kalau seandainya tidak ditakdirkan, fa illam yakun qad quddir, kalau seandainya belum ditakdirkan, pasti tidak terjadi. Apakah diminta oleh hamba atau tidak diminta? Paham ibu-ibu, akhwat? Ya, untuk akhwat nih misalkan berdoa untuk mendapatkan jodoh, pengen nikah menjadi istri fulan karena sudah jatuh hati, ya,
Jika seandainya doa itu atau topik yang didoakan dalam kandungan doa itu ditakdirkan, pasti terjadi. Apakah akhwat itu berdoa atau tidak berdoa? Pasti terjadi. Kalau seandainya tidak ditakdirkan, tidak akan pernah terjadi. Apakah akhwat itu dia berdoa atau tidak berdoa? Nah, itu permasalahannya. Fadhannat ta'ifatun sihhata hadha su'al fatarakat ad-du'a wa qalat la faidata fihi. Maka sekelompok dari orang mengira bahwa pertanyaan ini benar. Iya kok, kalau gitu benar juga ya. Semua itu tergantung kepada takdir. Doa atau tidak doa pasti. Kalau udah ditakdirkan, tidak ada. Kalau ditakdirkan ya terjadi. Kalau nggak ditakdirkan ya terjadi. Sehingga orang yang mengira ini adalah benar ungkapan itu, sehingga dia tidak berdoa dan mengatakan tidak ada gunanya doa. Paham ibu-ibu, akhwat? Hah? Halo? Paham, baik. Wa haula ma'a farti jahlihim wa dalalihim mutanaqidun. Orang-orang ini atau kelompok ini, di samping kebodohan dan kesesatan mereka yang sangat bodoh dan sangat sesat katanya, mereka juga kontradiksi, mutanaqidun. Fa inna tarda madhhabihim yujibu ta'tila jami'il asbab. Karena kalau begitu sesuai dengan pendapat mereka, ya, sesuai dengan pendapat mereka, kalau diberlakukanlah tetap pendapatnya seperti itu, maka berarti konsekuensinya membatalkan seluruh sebab akibat. Ya, kalau seandainya dia mengatakan itu tergantung pada takdir aja. Kalau takdirkan pasti terjadi, kalau enggak. Kalau gitu berarti enggak ada gunanya sebab. Tidak ada gunanya kita melakukan sebuah perbuatan sebab atau usaha untuk mewujudkan. Fayuqalu li ahadihim, lalu dikatakan kepada salah seorang mereka, in kana asy-syab'u war-rayyu qad quddira laka fala budda min wuqu'ihima akalta am lam ta'kul fa in lam yuqaddara lam yaqa'a akalta am lam ta'kul. Ya, maka bantahan pertama kita katakan kepada orang yang mengatakan begitu, seakan-akan dia menafikan sebab. Dia menafikan sebuah upaya untuk pencapaian. Ya, maka dikatakan kalau seandainya kenyang atau puas, kenyang dan puas, ya. Jika kalau ditakdirkan kepadamu, pasti akan terjadi. Jika baik kau makan atau tidak makan. Jika tidak ditakdirkan, pasti tidak akan terjadi. Apakah engkau makan atau tidak makan?
Ya. Jadi kalau begitu Anda lapar, sudah gak usah aja makan. Kalau ditakdirkan nanti kenyang, kenyang sendiri. Ya, makan atau tidak makan, begitu jadinya. Ya. Wa in kana al-waladu qad qaddara laka fala budda minhu. Ya, wuti'atiz zawjata awil amata am lam tuta. Kalau seandainya anak itu memang sudah ditakdirkan kepadamu, ya, maka mesti itu terjadi. Anda akan punya anak. Apakah istri digauli atau budak digauli atau tidak digauli? Ya, fa illam yuqaddar lam yakun. Jika kalau seandainya tidak ditakdir, akan tidak ada. Fala hajata ila tazawwuj wa tasarri wa hulum majarra. Maka tidak diperlukan untuk menikah atau memiliki budak, begitu seterusnya. Ya. Jadi Ibnu Qayyim rahimallahu taala membantah ungkapan tadi di atas. Falyaqulu hadza aqilun aw adamiyun. Apakah seorang berakal atau manusia mengatakan yang seperti ini? Bal hayawan al-bahim mafturun ala mubasharatil asbab allati biha qawamuha wa hayatuhu. Qawamuhu wa hayatuhu. Malahan hewan ternak diberi fitrah untuk fitrah atau insting untuk melaksanakan langsung akan sebab-sebab, yang mana sebab-sebab itu adalah tiang, ya, atau pokok dan kehidupannya. Artinya kalau begitu, hewan, coba dilihat, hewan aja mau pergi makan, burung aja pergi makan. Kalau seandainya hewan mengatakan, wah nanti kalau saya ditakdirkan ya akan kenyang sendiri, kalau Allah sudah takdirkan. Tapi hewan diberi fitrah atau diberi insting untuk cari makan. Ya. Fal hayawanat aqal wa afham min haula alladziina hum kal an'am bal hum adallu sabila. Maka hewan-hewan lebih berakal, lebih paham daripada mereka. Ya, mereka bagaikan binatang ternak dan malahan mereka lebih sesat lagi. Ya, jadi kalau dari sini saja kita sudah bisa memahami bahwa apa yang kita doakan, apa keinginan kita, harus kita berdoa. Ya, harus kita berdoa karena doa bagian dari salah satu sebab. Orang mengatakan bahwa doa itu sama sekali tidak mempengaruhi. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau tidak ditakdirkan dia tidak akan terjadi. Inilah bantahan berikutnya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa harus ada upaya. Bagian dari upaya itu adalah doa. Wa takayas ba'dhum وقال الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما.
Wala farqa 'inda hadha mutakayis baina ad-du'a'i wa baina al-imsaki 'anhu bil qalbi wal lisani fi at-ta'thiri fi husul al-matlub. Wa irtibatu ad-du'a 'indahum bihi kal irtibati as-sukuti wala farqa. Ini ada lagi orang yang sok pintar, ya. Takayasa ba'duhum, ada sok pintar satu orang atau sebagiannya. Bagaimana sok pintarnya? Dia katakan menyibukkan diri dengan doa itu dari sisi ibadah saja, di mana Allah akan memberikan pahala kepada orang yang berdoa. Karena doa itu ibadah. Jadi berdoa itu hanya dinilai sebagai ibadah saja, tanpa ada pengaruh terhadap yang diminta sama sekali. Ya. Jadi kalau yang tadi tidak ada pengaruh, kalau seandainya sudah ada ditakdirkan. Kalau di sini dia bilang tetap kita berdoa, tapi doa itu hanya nilainya ibadah, tapi tidak memberikan pengaruh kepada yang diinginkan. Wala farqa baina hadza mutakayis, maka tidak ada perbedaan menurut orang yang sok pintar ini baina ad-du'a wa baina al-imsaki anhu bil qalbi wal lisani fi ta'thiri fi husul matlub. Tidak ada perbedaan menurut orang yang sok pintar ini antara berdoa, antara orang yang tidak berdoa. Ya. Kaitannya dengan hati dan lisan di dalam memberikan pengaruh terhadap mendapatkan yang diinginkan. Wartibatu du'a indahum bihi kartibatis sukut. Hubungan doa menurut mereka sama hubungan diam aja. Tidak ada bedanya. Pokoknya doa, meminta kepada Allah, sudah. Tidak ada kaitannya hati sedang hadir dalam berdoa atau tidak hadir, pokoknya berdoa. Ada orang berdoa dia diam aja, sudah sama aja gitu loh. Ya. Ini orang yang kedua yang juga merupakan orang sok pintar nih. Wa qalat ta'ifatun ukhra akyasu min haula. Ada lagi sekelompok lain yang lebih pintar lagi dari mereka ini. Balid du'a'u alamatun mujarradatun nasabaha Allah subhanahu amaratan ala qada'il hajah. فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت. Kelompok yang ketiga dia mengatakan doa itu adalah sebatas semata-mata pertanda atas apa yang ditetapkan oleh Allah. Sebagai tanda terhadap qada' hajah, memenuhi kebutuhannya. Kapan Allah memberikan taufik kepada hamba? Famata waffaqallahu al-'abda lid-du'a. Kapan seorang hamba diberikan taufik oleh Allah untuk berdoa, kana dzalika alamatan lah, itu adalah tanda baginya, wa amaratan ala anna hajatahu qad qudiyat,
bahwa ini adalah pertanda bahwa kebutuhannya telah diwujudkan. Apa maksud ini, ibu-ibu, akhwat? Ya, dia melihat bahwasanya doa itu hanya pertanda apa yang ditetapkan oleh Allah. Jika Allah telah memberikan taufik kepada seorang untuk berdoa supaya anaknya diluluskan, berarti anaknya pasti lulus. Gitu. Itu hanya tanda aja terhadap apa yang diputuskan oleh Allah. وهذا كما إذا رأينا غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر atau yumtir. Ini hampir seperti kita melihat awan yang hitam yang dingin di zaman syita, di zaman di musim dingin. Bahwasanya itu, yakni awan yang gelap itu pertanda bahwasanya akan turun hujan. Qalu wa hakadha hukmu at-ta'ati ma'a ath-thawab wal kufri wal ma'asi ma'a al-iqab. Hiya amaratun mahdhatun liwuqu'i ath-thawab wal iqab la annaha asbabun lahu. Mereka mengatakan begitu hukum ketaatan terhadap pahala, yakni ketaatan itu bertanda ada pahala. Ya, kekufuran dan maksiat terhadap iqab, bahwa maksudnya ketaatan dan maksiat dan kekufuran itu hanya sebatas tanda saja terjadinya pahala atau terjadinya iqab. La annaha asbabun lahu, bukanlah sebab untuk pahala atau iqab. Jadi menurut dia, orang berdoa itu hanya tanda. Ya, tanda bahwasanya kalau dia sudah berdoa berarti tanda dia dapat. Sama dengan awan hitam bertanda hujan. Ya, maka dalam hal ini bertanda ketaatan, bertanda dia dapat pahala. Kekufuran dan maksiat bertanda dia mendapatkan azab. Ya, tidak ketaatan sebab mendapatkan pahala. Maksiat sebab mendapatkan iqab. Tidak seperti itu yang dipahaminya. Wa hakadha 'indahum al-kasru ma'al inkisar wal harqu ma'al ihraq wal izhaqu ma'an wal qatl. Laysa syai'un min dhalika sababan albattah wal irtibata bainahu wa baina ma yatarattab 'alayhi illa mujarrad al-iqtiran al-'adi la ta'thir as-sababi. Begitu menurut mereka terhadap patah, ya, patah dan yang terpatah, kebakaran terhadap yang membakar, ya, hilangnya ruh terhadap pembunuhan. Mereka sama sekali mengira itu bukan sebab, itu hanya tanda saja, tapi dia tidak memberikan pengaruh yang menyebabkan sebab terjadinya. Wa khalafu bidzalika al-hissa wal aqla wal syar'a wal fitrata was sa'ir tawaf al uqala bal adhaku alaihimul uqala. Orang-orang ini telah menyelisihi al-hiss, menyelisihi
panca indrawi, menyelisihi akal, menyelisihi syarak, menyelisihi fitrah, dan menyelisihi seluruh orang rasional. Balahan orang-orang rasional menertawakan mereka ini. Jadi usaha kita ini, apa yang kita lakukan itu sama sekali tidak mendatangkan sebab, tetapi itu hanya tanda saja. Was-shawab annaha huna qisman thalitha. Yang benar itu ada bagian yang ketiga. Ghaira ma dzakarahu as-sa'il, yang tidak disebut oleh yang bertanya. Wa huwa anna hadzal muqaddar qudira bi asbabin wa min asbabihi ad-du'a wa lam yuqaddar mujarradan an sababihi walakin quddira bisababihi. Famata atal abdu bisababi waqa'al maqduru wa mata lam ya'ti bisababi intafa al maqduru. Nah, ini dia. Jadi apa kata beliau? Bahwasanya yang ditakdirkan itu, bahwasanya yang ditakdirkan ini ditakdirkan dengan sebab. Ya. Contoh, seorang ditakdirkan punya anak. Maka ditakdirkanlah anak ini dengan sebab. Apa sebabnya? Dia menikah. Setelah menikah, dia gauli istrinya. Dia berupaya bagaimana dia bisa mendapatkan anak. Maka yang dia inginkan anak ditakdirkanlah dengan sebab. Ya, wa min asbabihi, di antara sebab itu adalah doa. Falam yuqaddar mujarradan an sababihi, maka hal yang ditakdirkan itu tidaklah ditakdirkan kosong dari sebab. Enggak mungkin tidak ada dengan sebab. Ya, sesuatu tidak akan ditakdirkan kosong dari sebab. Akan tetapi dia ditakdirkan disebabkan adanya sebab. Ya, walakin quddira bisababihi. Akan tetapi dia ditakdirkan disebabkan adanya sebab. Famata atal abdu bisabab, kalau hamba melakukan sebab, waqa'al maqdur, maka terwujudlah yang ditakdirkan. Wa mata lam ya'ti bisabab, kapan hamba itu tidak melakukan sebab, intafal maqdur, maka yang ditakdirkan pun tidak ada. Wa hakadha kama quddira asy-syab'u war-rai' bil akli wasyurb. Nah, demikianlah sebagaimana ditakdirkan kenyang dan puas dengan apa? Lawan dari dahaga apa? Lawan dari lapar, lawan dari lapar, kenyang. Lawan dari haus apa? Guru bahasa Indonesia ada nggak? Ya, puas saja tadi saya terjemahkan ya. Puas minum gitu loh. Ya. Bahwasanya kenyang dengan puas minum ini disebabkan karena makan dan minum. Wa quddiral waladu bil wata', ditakdirkan anak disebabkan karena berhubungan badan. Wa quddira husulun zar'i bil badri, ditakdirkan mendapatkan tanaman dengan bercocok tanam atau menanamkan biji. Wa quddira khuruju nafsil hayawan bidzabh, ditakdirkan keluarnya ruh hewan ya
dengan cara disembelih. Wa kadzalika quddira dukhulul jannati bil a'mal, begitu juga ditakdirkan masuknya ke dalam surga dengan amalan. Wa dukhulun nari bil a'mal, masuknya dalam api neraka disebabkan oleh amalan. Wa hadzal qism huwal haqq, bagian inilah yang benar. Wa hadzal ladzi hurimahu sailu wa lam yuwaffaq lahu, inilah orang yang bertanya tadi terhalang darinya dan dia belum diberikan taufik untuk mendapatkannya. Wahina idzin, ya, dengan demikian atau dengan saat itu, faddu'a'u min aqwal asbab, maka doa adalah faktor penyebab faktor penyebab yang paling kuat, ya, faktor penyebab yang paling kuat. Fa idza qaddara wuqu'ul mad'uwi bihi bid-du'a lam yasih an yuqal la fa'idata fi ad-du'a kama la yuqal la fa'idata fil akl wasyurb wa jami' al-harakat wal amal, wa laysa syai'un min al-asbab al-anfa' min ad-du'a wa la ablagha fi husul al-matlub. Apabila ditakdirkan terjadinya yang didoakan dengan doa, apabila ditakdirkan terwujudnya yang didoakan itu disebabkan oleh doa, maka tidaklah sah dikatakan bahwa doa itu tidak ada faedah. Sebagaimana tidaklah sah dikatakan tidak ada faedah di dalam akal dan di dalam makan dan minum dan seluruh gerakan dalam perbuatan. Ya, tidak ada satu pun yang lebih, tidak ada sebab-sebab apapun yang lebih bermanfaat daripada doa, dan tidak juga yang lebih menyampaikan untuk mendapatkan yang diinginkan melebihi dari doa. Sampai di sini ibu-ibu dan akhwat menekankan kepada kita bahwa peran doa yang sangat-sangat berarti di dalam kita ingin mewujudkan apa yang kita inginkan. Ya, dia adalah faktor penyebab yang paling kuat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka oleh karena itu, hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah. Doa adalah salah satu sebab faktor yang bisa menyebabkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Walamma kana sahabatu radhiyallahu anhum a'lamal ummati billahi wa rasulih wa afqahahum fi dinih, kanu aqwama bihadha sabab wa syurutihi wa adabihi min ghairihim. Tak kala sahabat adalah umat yang lebih mengetahui, lebih mengenal Allah, lebih mengenal Rasul, umat yang lebih faham terhadap agamanya, yakni para sahabat. Maka mereka adalah orang yang telah, ya, kanu aqwama bihadza sabab, mereka adalah orang yang telah betul-betul menjalankan sebab ini, menjalankan syarat-syarat dan adab-adabnya dibandingkan dengan yang lain. yakni para sahabat adalah orang yang telah, ya, melaksanakan yang benar, ya, terhadap doa ini sebagai sebabnya, syaratnya dan adab-adabnya. Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an
yastansira bihi ala aduwihi wa kana a'zamu jundihi bihi wa kana yaqulu li ashabihi lastum tunsaruna bikathratin wa innama tunsaruna minas sama'. Wa kana yaqulu inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a fa idza ulhimtum ad-du'a fa innal ijabata ma'ahu. Umar bin Khattab meminta pertolongan kemenangan dengan doa terhadap musuhnya. Ya, menghadapi musuhnya. Andalan yang terkuat dia itu adalah doa. Wa kana a'zamu jundihi bihi. Ya. Maka dia adalah tentaranya yang paling kuat adalah doa. Dia mengatakan kepada sahabatnya, kalian tidak akan dimenangkan disebabkan dengan jumlah yang banyak. Akan tetapi kalian hanya dimenangkan dari langit. Dan beliau mengatakan, aku tidaklah membawa beban pikiran dikabulkannya doa. Akan tetapi yang saya pikirkan adalah beban atau keinginan doa. Jadi maksudnya Imam Umar mengatakan, saya tidak menghiraukan ijabah, tapi yang saya pikirkan itu adalah doanya. Apabila kalian telah diilhamkan untuk berdoa, kalau seandainya kita sudah diberi motivasi atau sudah tergerak hati kita untuk berdoa, fa innal ijabata ma'ahu. Sesungguhnya dikabulkannya doa itu seiring dengan doa tersebut. Jadi jangan dipikirkan kapan doa kita ini dikabulkan, tapi pikirkanlah saya berdoa. Setiap berdoa pasti di belakangnya terdapat ijabah. Ya. Wa akhadha asy-sya'iru hadha al-ma'na fanadhamahu. Tukang syair menyerap makna yang dikatakan oleh Umar. Lalu dia tulislah syairnya. Law lam turid naila ma arju wa atlubuhu min judin kaffaika ma awwattani at-talaba. Kalau seandainya engkau tidak menginginkan untuk meraih apa yang aku harapkan dan aku minta dari kedermawanan, kaffaika ma awwattani at-talaba, cukuplah bagimu apa yang telah engkau biasakan aku untuk meminta. Yang dimaksud tadi adalah bagaimana yang lebih kita orientasikan itu adalah perbanyak berdoa. Kalau kita berdoa, pasti di belakangnya menunggu ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ulhimad du'a wa qad urida bihil ijabatu. Siapa yang telah diberi ilham untuk berdoa, sungguh ada ijabah dengannya. Fa inna Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan penuhi bagimu. Jadi ijabah tidak akan diberikan kecuali harus dengan doa.
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Aku penuhi doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa yang tidak berdoa, siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Fahadha yadullu ala anna ridaahu fi su'alihi wa ta'atihi. Maka ini menunjukkan bahwa keridhaan Allah itu terdapat di dalam meminta kepadanya dan mentaatinya. Maka kita akan mendapatkan keridhaannya. Wa idza radiya ar-rabbu tabaraka wa ta'ala fa kullu khairin fi ridah. Apabila Rabb tabaraka ta'ala telah ridha, maka seluruh kebaikan ada pada keridhaannya. Kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabihi wa ma'siyatihi. Sebagaimana seluruh ujian dan cobaan terdapat di dalam kemurkaan Allah dan maksiat kepada Allah. Jadi kalau Allah sudah murka, datanglah musibah, datanglah cobaan. Tapi kalau Allah sudah ridha, maka datanglah seluruh kebaikan. Waqad dzakara al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhud. Imam Ahmad telah mengatakan dalam kitab Zuhud sebuah athar, sebuah athar disebutkan athar, anallahu la ilaha illa ana idza raditu baraktu wa laysa li barakati muntaha wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tablughu as-sabi'a min al-walad. Ada athar yang mengatakan dalam semacam hadis qudsi, aku adalah Allah, tidak ada yang berhak untuk diibadati kecuali aku. Apabila aku ridha, aku akan berkati, dan tidak ada kesudahan dari keberkahanku. Yani tidak ada akhir dari keberkahanku. Apabila aku murka, aku akan melaknat, dan laknatku mencapai 7 keturunan. Ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini ya. Pembahasan kita masih panjang ya. Insyaallah dari sini kita sudah mendapatkan bahwa antara doa dengan takdir sangat apa? Sangat berkaitan. Doa adalah sebab terjadinya yang ditakdirkan. Maka oleh karena itu, berdoalah. Apa yang kita inginkan, berdoa. Dan apa-apa saja supaya doa kita dikabulkan, kita sudah pelajari sebelumnya. Ya, waktu doa, kemudian sebab dari doa juga kemarin sudah kita sebutkan. Ya, rahasia dari doa itu, bagaimana doa itu bisa didapatkan. Kemarin itu apa? Berapa? Ya, ada 3 ya yang menjadi fungsinya. Bagaimana doa itu? Banyak kita dapatkan doa ya dikabulkan, yaitu doa kondisi orang dia menghadap kepada Allah ya. Kemudian yang lainnya adalah waktu berdoa ya, waktu berdoa dan kondisi orang yang berdoa tadi, kejujuran dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat penting. Di samping doanya, hendaklah dia pilih doa-doa yang dikabulkan
dengan kemudian waktu yang dikabulkan, kemudian kejujuran dia di dalam berdoa. Ya, ini sangat diperlukan sekali ketika dia berdoa. Ya, jadi doa itu adalah sebab atau faktor penyebab yang terkuat terwujudnya apa yang kita inginkan di dalam doa kita. Wallahu ta'ala alam. Demikian, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan hari Jumat juga adalah bagian dari waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir dari hari Jumat. Ya, doakan saudara-saudara kita, man da'a li akhihi fi dhahril ghaibi qala lahul malak amin wa laka mithluhu. Siapa yang mendoakan saudaranya dalam keadaan saudara tidak tahu, maka malaikat mengatakan kepadanya amin, engkau juga mendapatkan hal yang sama. Taib, ada beberapa pertanyaan. Apakah sah solat ana tadi karena mendahului imam ketika bangkit dari sujud? Ana merasa imam sudah membaca takbir, ternyata belum. Apakah yang bertanya kembali sujud atau melanjutkan tetap aja menunggu imam? Kan tadinya imam sujud, dia sujud sama imam. Ternyata dia mengira bahwasanya imam sudah bangkit, ternyata belum. Lalu dia bangkit. Nah, dalam kondisi itu seharusnya dia kembali sujud. Kalau seandainya dia terus berkelanjutan, wallahu alam, saya tidak tahu statusnya, akan tapi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah suatu kesalahan yang fatal. Malah Nabi mengancam orang yang mendahului imam, maka digantilah kepalanya dengan kepala keledai atau dirubah bentuknya seperti bentuk keledai. Wallahu a'lam. Jika seorang sudah bercadar tapi masih sering ke dukun dan dia belum pernah ngaji, juga belum tahu hukum bercadar, apakah hal tersebut bisa terjadi fitnah dalam agama? Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz. Ya, sebenarnya sih tidak ada hubungan antara cadar dengan dia beragama atau tidak beragama. Dia tahu hukum atau tidak. Ya. Dia bercadar mungkin pengen cadar-cadaran aja gitu lah. Maka kita tidak bisa sama dengan orang yang berjilbab. Orang berjilbab, wanita yang berjilbab, dia harus berjilbab karena itu ada tuntutan agama, karena dia harus menutup aurat. Tapi dia berjilbab tapi mengubar kehormatan diri. Ya, mengubar kehormatan diri. Maaf, menjadi orang murahan misalkan, ya. Pergi dengan laki-laki yang lain dan seterusnya, melakukan perbuatan zina. Apakah kita katakan bahwasanya itu akan menjadi fitnah untuk agama? Ya, tentu tidak. Ini adalah untuk dirinya sendiri. Ya, untuk dirinya sendiri. Maka orang tersebut perlu kita nasihati. Bahwa hendaklah dia belajar dengan baik. Wallahu a'lam. Saya mau bertanya Ustadz, karena minim dan jahilnya saya tentang ilmu agama, belum mengenal sunnah. Semasa orang tua hidup saya pernah durhaka kepadanya. Sekarang orang tua saya sudah meninggal dunia. Saya tidak sempat minta maaf kepada orang tua saya. Saya sangat menyesal sekali. Saya sering beristighfar untuk saya dan orang tua saya. Saya berharap Allah mengampuni dosa saya. Apakah dosa saya dapat diampuni? Ya. Yang pertama,
kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita selalu berbakti kepada orang tua kita walaupun dia sudah meninggal dunia. Kita doakan orang tua kita dengan kebaikan. Lalu kita minta ampunkan untuk orang tua kita. Kemudian kita bisa juga perbanyak pahala untuk orang tua kita. Contoh, kita berwakaf atas nama orang tua kita. Ya, kita bersedekah atas nama orang tua kita. Maka itu juga adalah kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan oleh orang tua kita, dan mudah-mudahan ya kesalahan-kesalahan kita terhadap orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Muslimah Pariaman, kami ingin bergabung di kajian Muslimah. Apa ada grupnya, Buya? Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita informasikan ke bagian keakhawatan. Baik. Bolehkah kita berdoa meminta anak yang soleh dan solehah meskipun belum menikah? Boleh. Ya, boleh. Ya, mintalah. Ya, mudah-mudahan itu dengan cara bagaimana dapat suami yang soleh. Ya, karena itu adalah bagian dari upaya untuk mendapatkan anak yang soleh. Ya, di dalam apa? Bolehkah seorang perempuan menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh seorang laki-laki? Boleh juga. Ya. Karena susah mencari orang laki-laki yang baik misalkan. Ya, datang seorang kepada Nabi, "Inni ahabulaki nafsi. Ahabulaka nafsi." Aku menghadiahkan diriku kepadamu. Nah, lalu Nabi melihatnya dan Nabi tidak punya keinginan. Ya. Lalu ada seorang sahabat ketika dia melihat Nabi tidak punya keinginan, dia meminta, "Ya Rasulullah, kalau gitu nikahkan aku dengan dia." Nah, Imam Nawawi mengatakan ini menunjukkan bahwa seorang perempuan boleh menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh orang yang dia percayai. Apakah boleh menerima hadiah atau bingkisan dari lawan jenis Ustaz yang dikirimnya melalui perantara ojek online? Boleh. Ya, akan tetapi kita lihat untuk pemberian sekali mungkin oke, pemberian 2 kali ada maksud dan tujuan atau tidak. Nah, ini kita harus hati-hati. Bersalamnya orang lawan jenis boleh, tapi kalau terjadinya fitnah nggak boleh. Kalau khawatir nanti muncul fitnah, maka itu tidak boleh. Apakah merawat mertua sama pahalanya dengan merawat orang tua kandung? Enggak sama. Ya, orang tua berbeda dengan mertua. Akan tetapi ketika kita merawat mertua kita, kita dalam rangka kita berbakti kepada suami kita. Ya, berbakti kepada suami kita. Ya, dari sini kita akan melihat ya bagaimana peran seorang istri untuk taat kepada suaminya. Wallahu a'lam. Sebatas apa hubungan kita dengan saudara yang sudah murtad? Mohon penjelasannya. Hubungan kita pertama adalah kita berupaya untuk berbuat baik kepadanya agar dia kembali kepada jalan yang lurus, agar kembali kepada Islam. Maka berupaya kita selalu untuk berkomunikasi dengannya dan mendakwahinya, menjelaskan kepadanya bahwa jalan yang sudah ditempuhnya itu adalah jalan yang sesat, ya, yang akan menyebabkan dia masuk dalam api neraka. Kita jelaskan sehingga dia sadar
Ya, mudah-mudahan dia kembali ke jalan yang lurus. Mohon nasihatnya Buya bagi ana yang berjuang di dalam hijrah. Ana sendiri di tengah keluarga yang masih belum paham terhadap sunnah dan syariat. Masih menonton acara di TV swasta. Tidak menerima apa yang ana sampaikan kalau itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Mohon nasihatnya agar ana tetap kuat dalam hijrah ini, Buya. Iya. Pertama, hendaklah kita jika kita sudah berkeluarga, kita semakin tingkatkan pelayanan kita kepada suami. Ya, kita perhatikan suami kita, perhatikan anak-anak kita, lebih santun kita kepada mereka. Ya, sehingga mereka melihat bahwasanya kita memang terjadi perubahan akhlak yang baik pada diri kita setelah mengaji. Di samping itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa, kita sudah pelajari bahwasanya doa itu sangat penting sekali. Maka oleh karena itu, selalu kita berdoa dengan hati yang tulus, kita berdoa. Ya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada keluarga-keluarga kita semua. Wallahu taala a'lam. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.